Shalom amang inang anak kami remaja Naposo Bulung dan sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan. Karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Allah Tuhan kita. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Dengan demikian, mari kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini. Bersorak-sorailah memuji Tuhan kita, bernyanyilah baginya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 559 ayat 1 dan yang 2. Pada ayat yang kedua, kami undang jemaat untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Kau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami,
supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami melihat dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami di dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 20 ayat 1 dan 2. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita, tertulis dalam Amsal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 165 ayat 1 dan 2. Pada ayat yang kedua kami undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau tahu segalanya yang sedang terjadi pada kami akibat pandemik COVID-19 yang terjadi di dunia ini. Banyak dari saudara-saudara kami yang telah menjadi miskin karena harus kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala ketamakan, tetapi ajarlah kami untuk saling berbagi kepada sesama kami di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, akibat pandemik COVID-19, dengan terpaksa kami harus selalu berlomba dan bersaing untuk mencari kekayaan dan materi di dunia ini. Akibat persaingan tersebut, akhirnya ada di antara kami yang tidak punya waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu setiap hari. Harta duniawi sudah menjadi tujuan yang utama bagi kami, karena kami menduga bahwa itulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Ternyata semuanya akan sia-sia apabila kami tidak mencari kekayaan di dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajar kami untuk menjauhkan segala ketamakan, dan tuntunlah kami untuk mencari kekayaan dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Memancarkan
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 690 ayat 1 dan 3. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, jalan sengsara tetap ku pilih, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai dengan 29. Marilah kita baca secara responsoria. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 724 ayat 1 dan 4. Pada ayat yang 4 kami undang jemaat untuk berdiri. Tuhan pakai hidupku dan kuduskan bagimu.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat 2. Jemaat yang terkasih, mari kita dengarkan pujian kor dari NHKBP Semarang Barat. Kasih
Jemaat yang terkasih, mari kita dengarkan warta jemaat pada minggu ini dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom, amang inang anak kami Naposo Bulung dan Sekolah Minggu HKBP Semarang Barat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita dengarkan warta jemaat gereja kita pada minggu ini. Warta jemaat minggu pertama setelah Trinitatis, 14 Juni 2020, topik Jauhilah Ketamakan. Uluan dan Parhalado HKBP Semarang Barat menyampaikan, selamat hari Minggu dan beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, sesuai surat Parmahanion dari pimpinan pusat HKBP dan himbauan pemerintah dan semakin meningkatnya jumlah penderita penyakit COVID-19 di Kota Semarang, maka ibadah Minggu tanggal 21 Juni 2020 dan pertanyaan sektor Minggu ini masih tetap kita laksanakan di rumah masing-masing. Parhalado akan mengirimkan tata ibadah dan khotbah melalui grup WA sektor kategorial. Kedua, persembahan ibadah minggu, ibadah pertanggiangan, iuran tahunan, bulanan, perpuluhan, ucapan syukur bisa disampaikan lewat list persembahan di grup WA sektor atau Parhalado, atau ditransfer ke rekening Bendahara Nihuria di Bank BNI nomor rekening 311131158 atas nama Royan Saragi Kiki HKBP Semarang Barat. 3. Uluan dan Parhalado HKBP Semarang Barat menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 14 Juni sampai dengan 20 Juni 2020. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 4. Tuhan Yesus memberkati. Keempat, rekapitulasi keuangan minggu ini, periode 7 Juni sampai dengan 13 Juni 2020, dapat kita baca pada warta jemaat yang sudah kita terima. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang menciptakan langit, laut, bumi, dan segala isinya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas anugerah, berkat dan kasih-Mu kepada kami. Sampai saat ini Tuhan, kami tetap dalam keadaan sehat. Kami bisa melaksanakan ibadah kami di masing-masing keluarga di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Bapa di surga, pada kesempatan hari ini, kami juga mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, buat seluruh HKBP, Jemaat HKBP Semarang Barat yang sudah Engkau berkati, sehingga semua kami senantiasa tetap dalam keadaan sehat. Kami bisa menjalankan hari-hari kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dengan baik. Kami bisa bersuka cita, kami bisa melaksanakan aktivitas di rumah kami masing-masing sampai saat ini dalam keadaan sukacita. Bapa di surga, secara khusus juga kami berdoa ya Tuhan, buat Naposo Bulung, buat remaja, buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati mereka senantiasa. Sekalipun mereka Tuhan belum pernah beribadah di saat-saat ini di gereja, tapi kami percaya Engkau menganugerahkan mereka kasih,
sehingga mereka tetap dalam keadaan sehat, dan mereka Tuhan tetap bisa bertumbuh imannya, sukacita di dalam aktivitas mereka keseharian mereka. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa buat jemaat HKBP Semarang Barat yang saat ini dalam kondisi sakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati obat yang dimakan mereka Tuhan, berkati para medis yang melayani mereka, sehingga mereka tetap dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Terutama ya Tuhan, kepada Amang Pendeta kami, Pendeta Henry Gultum, Tuhan berkati agar mereka juga Tuhan tetap dalam keadaan sehat, bisa sembuh Tuhan, dan bisa melayani dengan baik sebagaimana biasanya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat Jemaat HKBP Semarang Barat yang saat ini berulang tahun kelahiran atau pernikahan dalam minggu-minggu ke depan. Tuhan berkati agar mereka Tuhan tetap dalam keadaan sehat juga Tuhan, bisa menjalani kehidupannya dengan baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa pada saat-saat ini untuk pemerintah kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan. Berkati seluruh pemerintah kami agar mereka Tuhan bisa menjalani, bisa melayani, bisa memerintah, bisa menerapkan suatu peraturan yang baik sehingga kami Tuhan bisa menjalankannya, sehingga COVID-19 ini Tuhan bisa musnah dari Indonesia maupun di muka bumi ini Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, yang saat ini kami tahu Tuhan, banyak sekali Tuhan akibat dari pandemi COVID-19 ini, banyak yang sudah meninggal, banyak yang sakit Tuhan di rumah sakit. Bapa di surga, kami hanya memohon kepadamu Tuhan, hiburkan Tuhan keluarga yang ditinggalkan akibat dari kepeninggalan dari COVID-19 ini, agar mereka bisa terhibur Bapa dan menerima Tuhan keadaan ini Bapa. Demikian juga yang sakit, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, agar ada kesembuhan Tuhan di dalam dirinya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, buat dokter dan seluruh para medis yang melayani Tuhan, yang di garda depan Tuhan, yang di rumah sakit, Tuhan berkati, beri kesehatan kepada mereka, agar mereka Tuhan tidak bosan-bosannya Tuhan, agar mereka Tuhan bisa melayani dengan baik, sehingga semua pasien-pasien itu bisa sembuh Tuhan pada akhirnya nanti. Bapa di surga, memang Tuhan pada saat-saat ini Tuhan kami begitu Tuhan sangat banyak kesulitan Tuhan dengan adanya pandemi COVID-19. Makanya Tuhan kami bersandar kepadamu Tuhan, kami berdoa kepadamu Bapa, kami bersembah sujud Tuhan, agar kiranya Tuhan Engkau bisa Tuhan menghilangkan Corona ini, COVID-19 ini Tuhan di Indonesia maupun di dunia. Sehingga Tuhan kami Tuhan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami bisa beribadah di gereja. Kami bisa Tuhan bersekutu bersama-sama di rumah kami masing-masing sesama anggota jemaat Bapa. Bapa di surga, turunkan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar semuanya itu Tuhan bisa terjadi, bisa musnah Tuhan di Indonesia maupun di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami juga Tuhan secara khusus berdoa buat program kerja HKBP Semarang Barat. Ya Tuhan, berkati seluruh program kerja yang sudah kami gariskan Tuhan di tahun 2020 Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Allah yang menentukan Tuhan sehingga semuanya itu Tuhan bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa. Hanya melalui Tuhan Juru Selamat kami hidup. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 470 ayat 1 dan 2. Yesus, aku milik-Mu, juga
Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya beserta dengan kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Kiranya sapaan kami atas nama majelis kepada semua jemaat, para jemaat berada dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan sesuatu apapun, dan Tuhan memberkati saudara sekalian. Nats renungan buat kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Injil Lukas, pasal yang ke-12, dimulai dengan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Saudara-saudara, kami bacakan dari sini. Kiranya saudara-saudara bisa mengikutinya di rumah masing-masing. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.'" Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, firman ini sangat menyentuh bagi kita secara kenyataan dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini. Tuhan Yesus telah melihat bahwa seperti itulah kehidupan yang akan dijalani nantinya. Dan itulah yang akan terjadi pada saat sekarang ini. Ketika ada banyak orang mengumpulkan harta kekayaan dalam kehidupannya. Ada banyak orang yang mengumpulkan harta dalam kehidupannya hingga ia lupa
akan segala sesuatunya dalam kehidupannya. The number one adalah harta yang harus ia kumpulkan. Yang paling utama adalah harta tersebut dalam kehidupan. Kehidupan yang lain tidak dia pedulikan. Yang penting dia akan memperoleh harta kekayaan tersebut. Ada orang yang berlaku seperti itu, ada. Bahkan ada banyak orang yang berkelakuan seperti itu, mengumpulkan hartanya dalam kehidupannya hingga ia lupa untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain, lupa akan segala sesuatunya demi harta tersebut. Nah, firman Tuhan pada saat sekarang ini dengan tema janganlah berada di dalam ketamakan. Dengan maksud bahwa harta kekayaan tersebut bisa dikumpulkan oleh orang, tapi bukan hanya dirinya yang mempunyai, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan itu dalam ayat yang ke-21. Orang yang mengumpulkan hartanya, dia akan share, dia akan bagikan itu kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Itu yang Tuhan inginkan. Setiap orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan besar, untuk siapakah harta yang kita kumpulkan dalam kehidupan kita ini? Yang pasti adalah untuk kita dan untuk orang lain. Kita harus ingat dengan perkataan yang berkata untuk orang lain. Jadi kalau engkau mengumpulkan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan berkat kepadamu, ingatlah itu adalah untukmu dan untuk orang lain. Untuk orang lain. Itu harus menjadi catatan yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Dan itu maksud daripada firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Jangan berada di dalam ketamakan dalam kehidupan kita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Itu pasti. Itu pasti Bapak, Ibu, saudara-saudari. Ketika kita memohon kepada Tuhan Allah, ketika Tuhan Allah memberikan berkat-Nya kepada kita, Tuhan Allah pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Ketika Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita ini, ingatlah bahwa sebenarnya itu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk orang lain juga. Engkau adalah saluran berkat buat orang lain tersebut. Kita adalah saluran berkat buat orang lain tersebut. Dan Tuhan sangat menginginkan ketika kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Macai lomodo rohani de bata. Molo gabe saluran berkat ti tadi hamu amang dohot taminang. Perhatian. Hitama nagabe perhatian. Ni pasu-pasu ni dibata. Naik kota pasahat. Tuganup jolma nasi. Mampu ndak kita menjadi orang yang memang benar-benar perhatian tersebut? Memberikan kepada orang lain? Atau malah kita menjadi sombong dalam kehidupan kita ini? Ketika ada kesombongan tersebut, maka firman Tuhan yang sampai kepada kita, itu yang berkata, jangan berada di dalam ketamakan.
Karena itu Yesus bercerita dalam firman Tuhan ini tentang ketamakan daripada orang kaya tersebut. Jadi karena dia mengumpulkan seluruh hartanya yang sangat luar biasa untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Sehingga Yesus mengatakan itu adalah ketamakan dalam kehidupannya. Kalau Tuhan mengambil itu, kalau Tuhan mengambil hartanya tersebut, apa yang akan dilakukan? Ahana terpatu pajolmai. Mulu nga dibuat debatado. Apa yang akan terjadi kalau memang Tuhan Allah sudah mengambil harta tersebut? Ada satu raja. Raja ini sangat suka, sangat senang dengan yang namanya emas. Jadi dia mohon kepada yang kuasa. Tolong yang kuasa, aku sangat suka dengan emas dalam kehidupanku, dia katakan. Berikanlah kekuasaan, kekuatan kepadaku, agar apa yang kupegang menjadi emas, dia katakan. Datang yang kuasa, diberikan kekuatan tersebut. Kemudian dia lihat istananya, dia pegang istananya, jadi emas. Dia pegang pagar istananya, jadi emas juga. Kemudian dia makan. Dia ambil piring, dia pegang piringnya, jadi emas juga. Kemudian disendok nasi, makanan ke dalam piring tersebut. Dia mau makan makanan tersebut, jadi emas juga. Mulai bingung dia. Kemudian datang istrinya. Saking rindunya dia kepada istrinya, dia peluk istrinya, jadi emas juga. Anaknya berlari-lari, pulang dari perantauan. Bapak, aku sayang samamu, katanya. Dia peluk anaknya, jadi emas. Hancur masudi, jadi emas semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, itu adalah ketamakan yang sangat luar biasa. Karena cintanya kepada emas tersebut. Semuanya menjadi emas. Istrinya, anaknya, hartanya, rumahnya, semuanya menjadi emas. Kalau sudah berlebihan, sangat disayangkan, tidak ada lagi gunanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, itu yang mau firman Tuhan sampaikan kepada kita semuanya. Agar memang Tuhan telah memberikan berkat dalam kehidupan kita ini. Tuhan sudah menyampaikan berkatnya dalam kehidupan. Engkaulah yang mengetahui seberapa banyak berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Bukan hanya harta, tapi kesuksesan juga. Anak, menantu, dan lain sebagainya. Ingatlah, engkau harus bersyukur kepada Tuhan Allah. Engkau harus membagi, men-share itu kepada orang-orang yang lain dalam kehidupannya dengan harta yang Tuhan berikan kepadamu. Semoga firman Tuhan ini membawa berkat yang sangat luar biasa kepada seluruh jemaat dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang sampai kepada kami saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkatinya, memberikan kekuatan kepada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan.
untuk mengerti akan maksud daripada firman-Mu. Dimanapun para jemaat-Mu berada ya Tuhan, kiranya Tuhan menjagai mereka, melindungi mereka, dan memberikan yang penting dalam kehidupannya. Berkati seluruh keluarga daripada jemaat-Mu ya Tuhan, dan Engkau wujudkan segala harapan, keinginan, dan cita-citanya. Kami berdoa ya Tuhan buat daerah kami ini, Semarang. Kiranya Tuhan yang melawat tempat kami ini ya Tuhan, memberikan yang terbaik. Jauhkan seluruh jemaat-Mu, seluruh masyarakat yang ada di Semarang ini ya Tuhan, dari virus yang sampai saat ini juga masih menggerogoti bangsa dan negara kami. Tuhan, ada begitu banyak dosa yang kami lakukan, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengangkat itu dari kehidupan kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Dan berkat-Mu akan Engkau berikan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, yang kami sampaikan hanya di dalam satu nama yang begitu indah, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 691 ayat 1 dan 2 sambil kita mengumpulkan persembahan. Pada ayat yang kedua kami undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat HKBP Semarang Barat dimanapun berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.